Welcome to Next Gen on Service. Happy Sunday sama-sama teman-teman. Ayo kita bawa pujian kita buat Raja di atas segala raja. Kita bawa pujian dari hati kita untuk menyenangkan Dia. Yes, Jesus Christ. Kami memberikan pujian yang terbaik bagimu ya Bapa. Terima segenap penyanyian kami Bapa. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever give. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Come on church, let's sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me with your love to those around me. You are worthy, Jesus Christ. Kau yang layak disembah. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Upon your love, I know it's a firm foundation. Oh yes, Jesus Christ. Biarlah Tuhan lagu ini jadi deklarasi iman kita, Tuhan. I will build my life upon your shaken. I will build my life
sejalan dengan iman kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pengharapan buat hidup kami ya Bapa. Yes, Jesus Christ. Biarlah iman kami semakin hari semakin kuat ya Bapa. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rise in your embrace. For I am yours and you are mine. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. I am yours, Jesus Christ. I am yours and you are mine. And you are mine. You are mine. Spirit, lead me when my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Jesus Christ. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Haleluya, berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Yes, Jesus. Woo. Yuk sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri, kita sama-sama menari, melompat buat Raja di atas segala raja. Berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Yes, Jesus. Come on now. Yeah, hey. Nyanyikan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat
Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita deklarasikan. Great is our God. Yang percaya Allah kita Allah yang dahsyat, sorakan haleluya. Wow, that's right. Dia Allah penolong kita, sumber kekuatan kita. Woo. Sama-sama angkat tangan kita dan nyanyikan pujian yang terbaik buat Allah di atas segala raja. Woo! Yes, Jesus Christ. Angkat tangan kita bareng-bareng yuk. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, Jesus Christ, you are the great God. Great is our God. Wow, Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Allah. Karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau berkuasa Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau berdoa ya Tuhan, buat damainya Indonesia Tuhan, Engkau yang berikan kedamaian buat Indonesia Tuhan, Engkau yang lindungi Indonesia ya Tuhan. Engkau yang menyertai Indonesia Tuhan, mata-Mu tertuju buat Indonesia Tuhan. Ada pintu pertobatan buat Indonesia Tuhan, ada lawatan buat Indonesia Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap hati-hati ya Tuhan, masih keras terhadap-Mu ya Tuhan. Engkau yang ketuk setiap hati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa setia dan kenal akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama-Mu terus kami bisa naikkan Tuhan, puji ya Tuhan. Karena itulah kerinduan buat hidup kami ya Tuhan, menyenangkan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan, kami mau mendeklarasikan persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Ataupun teman-teman juga bisa langsung aja scan QR yang ada di layar juga. Yuk sama-sama teman-teman, kalau udah siap kita deklarasikan persembahan kita dalam kehitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Oh, yes, Jesus Christ, you went down from heaven's Lord. You went down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am saved. You went through the long way to make sure I'll be okay. I'm not afraid, I am
untuk kebaikan-Mu, terima kasih kami masih bisa sehat ya Tuhan, bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah apapun yang hari ini kami dengar bisa mengubahkan hidup kami ya Tuhan dan memberikan kami perspektif yang baru. Engkau juga urapi bibir hamba ya Tuhan yang akan menyampaikan pesan, biarlah pesan yang disampaikan bisa jelas dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, Shalom next gen. Gak kerasa kita udah masuk ke week ketiga dari Family Matters. Nah, gue akan mulai dengan satu statement yang very obvious dan gue yakin kalian semua pasti tahu, yaitu things change. Kalau dipikir-pikir benar juga gitu. Ada perubahan yang bisa dibilang kita terduga gitu atau expected. Contohnya misalnya gaya pakaian atau mungkin musik yang kita dengar itu udah berbeda gitu dibanding ketika kita SMP atau SD. Gak usah jauh-jauh deh, misalnya gue gitu. Dulu gue waktu SMP dengerinnya lagu rock, terus kalau misalnya ke gereja biasanya pakai sandal jepit, kaos gombrong, terus celana robek-robek atau enggak celana basket gitu. Dan ya sekarang udah berbeda gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang terduga dan memang akan terjadi gitu di dalam kehidupan kita seiring kita bertambah umur. Nah, selain itu ada juga perubahan yang bisa dibilang unexpected atau nggak terduga. Hal ini tuh nggak sesimpel kayak tadi tuh fashion style ataupun music taste gitu loh, tapi perubahan yang bisa aja tiba-tiba berubah dan sulit buat kita hadapin. Contoh misalnya kita punya sahabat, terus misalnya satu-satunya sahabat kita gitu dan sahabat kita ini atau kita harus pindah ke luar kota atau pindah sekolah yang akhirnya kita jadi nggak dekat lagi gitu, susah untuk ketemu waktu ngobrol, terus juga setiap chat dibalasnya lama-lama, yang akhirnya kita juga jadi jauh, kita juga kehilangan temen ngobrol gitu loh, dan yang bikin kita jadi sedih, kita bingung jadi gue harus cerita ke siapa, terus kita juga jadi ya intinya sedih lah kayak emang dia beneran ya, maksudnya sahabat gue gitu kok sekarang hubungan kita jadi jauh banget kayak gitu. Atau mungkin contoh lainnya unexpected itu kayak sekarang nih yang lagi happening, COVID-19. Mungkin biasanya sebelum COVID-19 kalau misalnya kita stres, kita pengen refreshing, kita bisa tuh pergi keluar, nongkrong sama temen. Kalau lagi mumet ya udah pergi nongkrong kemana atau mungkin quality time sendiri gitu. Nah sekarang udah nggak bisa gitu, kita stuck at home. Belum lagi misalnya ada orang yang rese gitu ya di rumah, kita jadi tambah butek, kita tambah bete, kita bingung kita mau ngapain gitu. Dan mungkin some of you akhir-akhir ini karena kebanyakan di rumah gitu jadi sering berpikiran negatif gitu. Bahkan ada tuh tadi gue baca istilahnya namanya cabin fever gitu loh. Itu kayak mendeskripsikan ya orang-orang atau yang punya perasaan-perasaan yang negatif karena terlalu lama terisolasi di satu tempat gitu. Jadi ya it's happening gitu loh, it's real. Nah, yang akhirnya si perubahan ini tuh yang nggak terduga ini mengganggu kehidupan kita gitu dan memberikan dampak yang kurang oke. Gak peduli kita itu mau kaya, kita famous, atau mungkin kita tinggalnya di BSD ataupun di luar negeri, unexpected changes itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan di area-area kehidupan yang kita itu punya belief system ataupun mungkin bisa based on our experience, kalau si area ini tuh kita punya ekspektasi harusnya stabil, harus secure, dan seharusnya sama terus-terus sampai nanti gitu loh, nggak akan berubah-ubah. Nah, area ini adalah keluarga. Jadi ketika unexpected changes terjadi di keluarga, jadinya sulit gitu buat kita karena tadi ada belief system sama based on our experience seharusnya ini tuh stay constant gitu. Mungkin beberapa dari kalian pernah ngalamin gitu, misalnya orang tua cerai gitu, kita pikir keluarga kita seharusnya stay sama gitu selamanya, orang tua kita seharusnya ya nggak cerai gitu. Yang akhirnya ketika mereka cerai, kita jadi stres, kita merasa di betrayed sama orang tua kita bingung kenapa kayak gini, kan kita diajarinnya seharusnya kalau udah menikah ya udah sampai selamanya gitu. Atau mungkin contoh yang lain, keluarga kita tiba-tiba, ini amit-amit ya, maksudnya ada yang kecelakaan atau tiba-tiba kena sakit yang harusnya membuat mereka meninggal dunia gitu. Kita bingung, kita mungkin trauma, entah itu kecelakaan yang mungkin bisa aja jatuh dari motor atau mungkin tabrak mobil yang bikin kita jadi trauma, kita stres, kita sulit melewati grieving proses yang harusnya kita bisa lewatin gitu dengan benar.
Atau mungkin contoh yang lain sesimpel misalnya kakak kita harus pindah dari rumah, dia harus ngekos karena dia kerja di luar kota misalnya atau dia kuliahnya jauh gitu. Ya sebenarnya sih kita bahagia buat dia. Cuman ketika dia pergi ya akan ada sesuatu yang berbeda gitu loh di rumah. Di mana yang biasanya nih kalau misalnya kakak adik kan suka berantem gara-gara rebutan baju atau mungkin rebutan makanan ya sekarang nggak ada gitu. Mungkin yang biasa kita punya teman untuk cerita ketika orang tua kita masih sibuk di luar kerja, sekarang kita udah nggak punya. Nah, kalau tadi kan udah dibilang perubahan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, terus juga nggak bisa kita hindarin, terus apa yang harus kita lakukan? Terutama kalau perubahan itu terjadi di keluarga gitu dan bikin kita nggak jadi sinis ataupun nggak jadi tawar hati gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini kita akan belajar dari apa yang Raja Salomo katakan tentang perubahan. Kita tahu lah ya Raja Salomo itu orang yang pernah hidup di dunia ini dan yang paling berhikmat gitu. Dan apa yang akan kita baca hari ini itu udah dia observasi selama kehidupannya dia gitu dan sangat relevan dengan perubahan yang akan terjadi di kehidupan kita. Yuk kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, di sini Raja Salomo kasih tahu ke kita gitu loh bahwa perubahan pasti akan terjadi. Change is coming our way gitu loh. Semua ada waktunya dan gak akan ada hal yang akan sama sampai selama-lamanya gitu, akan constant and stay the same. Nah, ini poin penting yang harus kita sadarin gitu, supaya kita bisa meresponi unexpected changes di dalam kehidupan kita dengan benar, yaitu we have to understand that change is going to happen. Walaupun mengerti hal ini nggak bikin kita jadi gampang gitu loh menerimanya, tapi at least kita jadi tahu gitu bahwa ya memang ini akan terjadi dan setiap dari kita, manusia yang tinggal di bumi ini pasti akan mengalaminya gitu. Karena itu daripada kita berantem sama perubahan, kita fighting change, terus kita pretending, berpura-pura gitu loh kalau semuanya akan stay the same, kita bisa membuka tangan kita dan memberikan kontrol ke Tuhan. Oke. Kenapa gitu loh? Karena Tuhan udah memberikan janjinya buat kita gitu. Walaupun janjinya ini bukan kayak, oke, gue akan hilangin nih semua unexpected changes atau kesusahan di dalam hidup lo. Tapi janji Tuhan ini penting gitu loh untuk kita dengar hari ini dan penting untuk kita pegang gitu loh. It's very worth it. Nah, kita akan buka di Yesaya 43 ayat 2. Sedikit background sebelum kita baca. Di sini tuh ceritanya, jadi tuh ini ayatnya untuk orang Israel gitu yang sedang mengalami kesusahan. Mereka dibuang di Babylon, terus mereka disuruh tinggalin rumah mereka, terus habis itu mereka juga harus tinggal sama orang yang berbeda bahasa sama mereka, terus mereka bahkan disuruh menyembah Tuhan yang lain gitu. Nah, di saat semuanya sulit, mereka nggak merasa aman, secure, stabil, nah Tuhan bilang ini ke mereka. Kita baca ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Keren ya. Jadi Tuhan bilang gitu loh, walaupun situasi mereka berubah, entah itu mereka menyeberang melalui air, berjalan melalui api, penyertaan Tuhan itu nggak akan pernah berubah buat mereka gitu loh. Dan janji ini juga true for us too. Dan ini poin kedua yang penting, yaitu
kita harus tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita gitu loh. In every single moment and season of change, including family change, God will be with us. Amin. Kita nggak pernah sendirian dan itu udah janji Tuhan buat kita. Jadi ayo kita datang sama Tuhan gitu loh. Yang ketiga, we can start by focusing on our thinking, mindset, attitude, and perspective. We can change the way we look at change. Nah, ketika keluarga kita berubah, cara pikir kita itu penting gitu loh. When your family change, your mindset matters. Ketika kakak atau adik kita kenapa-napa, misal kecelakaan atau apapun itu, cara pikir kita itu matters. Ketika orang tua kita cerai, your mindset matters. Kita emang gak bisa kontrol hal yang di luar kita gitu loh, tapi yang bisa kita kontrol dan perbaiki adalah cara pikir kita, attitude kita, perspektif kita. Dan kita harus ingat tadi tuh poin nomor 2 bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Walaupun mungkin anggota keluarga kita itu gak ada bersama dengan kita. Percaya deh bahwa Tuhan itu bisa memakai perubahan untuk mengubah kita. Dan Tuhan bisa menggunakan hal yang lagi kita hadapin untuk membangun kita in so many ways yang kita tuh gak expect gitu. Dan seburuk apapun yang kita lagi hadapin sekarang, misalnya unexpected changes, apapun itu di dalam keluarga, kita harus tahu bahwa pasti setelah ini akan ada sesuatu yang baik gitu loh. Mungkin kita belum lihat, tapi percayalah bahwa Tuhan itu belum selesai gitu loh di dalam kehidupan kita. He is working in your life dan kita harus percaya sama Tuhan. Ketika kita mulai melihat perubahan seperti ini dengan understanding yang benar, kayak tadi pertama, we know change is tahu kalau Tuhan pasti ada beserta dengan kita dan kita bisa melihat dan kita bisa merubah cara kita melihat perubahan dan percaya sama Tuhan, kita bisa embrace unexpected changes ini sebagai sesuatu yang bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan perubahan itu punya potensi untuk membuat kita jadi lebih dewasa dan jadi the best version of ourselves gitu loh, yang sudah Tuhan desain untuk kita. Jadi, change is difficult, okay, especially when it comes to family. But you have to remember this, that your mindset matters. Gue akan tutup sharing gue dengan pengalaman gue mengenai unexpected changes di keluarga gue. Jadi ketika gue kelas 2 SD, adik gue masih pada TK-TK, bokap gue memutuskan untuk kerja di Kalimantan gitu. Nah, waktu itu gue masih tinggal di Padang Sidempuan. Gue yakin kalian pada nggak tahu deh Padang Sidempuan itu di mana. Silakan Google. Gue inget banget di hari bokap gue pergi, itu semua kita nangis, sedih, pelukan, and it's very hard for our family gitu loh. Terutama yang gue lihat ya nyokap gue gitu, karena dia harus besarin waktu itu kita bertiga, 3 anaknya tanpa sosok suami yang ada di rumah dan sosok ayah gitu buat anak-anaknya. Nah, karena Padang Sidempuan dan Kalimantan itu jauh, jadi kalau misalnya mau ke Kalimantan, dari Padang Sidempuan harus naik mobil dulu ke Medan, baru dari Medan baru bisa naik pesawat ke Kalimantan gitu loh, saking ya emang itu unknown gitu daerahnya. Akhirnya orang tua gue memutuskan untuk ya mereka bawa anak-anaknya pindah ke BSD gitu. Nah, di saat masa transisi itu jujur gue kayak sedih gitu sih, sedih banget. Gue bisa dibilang ya kehilangan sosok ayah di rumah, terus gue juga harus jadi pindah ninggalin teman-teman gue. Terus pas di sekolah baru pun karena mungkin gue dari pedesaan kali ya, jadi maksudnya agak sulit juga gitu buat gue berbaur, terus juga pelajaran yang gue bingung, terus pokoknya intinya gue sedih-sedih gitulah. Nah, memang di saat itu ya gue belum mengenal Tuhan gitu dan masih belum bisa meresponi hal ini dengan pemikiran yang benar gitu. Singkat cerita, gue udah bertumbuh dewasa dari kelas gue 3 SD gue pindah, terus gue udah SMP gitu ya. Nah, terus suatu hari lutut gue cedera gitu. Nah, karena lutut gue cedera, gue jadi nggak bisa beribadah di tempat gue biasa karena harus berlutut. Nah, semenjak itu, jadi gue punya teman di sekolah ini, sahabat gue yang selalu ngajakin gue ke gereja gitu. Walaupun gue udah sering banget nolak, terus kayak nggak mau apaan sih yang kayak gitu lah, sampai nyolot-nyolot gitu, tapi dia tetap ajak gue dan akhirnya ya udah deh, gue datang aja kayak gitu, cobain aja. Nah, dari situlah hidup gue mulai berubah gitu. Gue mulai kenal Yesus, gue terima dia sebagai juru selamat, gue mengenal firman Tuhan, dan gue bisa melihat
unexpected changes yang terjadi di keluarga gue ini dengan perspektif yang benar gitu loh. Gue punya perspektif baru dan bersyukur, maksudnya bokap gue itu tuh sangat care gitu loh dengan kita, sampai dia tuh mau bersusah payah kerja sampai ke luar kota, pisah sama anak-anaknya itu juga demi kita gitu loh. Karena gue tahu dia nggak pengen kita ngalamin apa yang dialamin dulu gitu loh, ketika mau makan susah, mau sekolah susah, masa depannya juga nggak jelas gitu loh. Dan walaupun bokap gue sibuk di sana, tapi dia selalu balik ketika liburan dan selalu nelfon kita setiap hari gitu. Jadi ya gue sekarang bisa ngeliat itu gitu loh, dan gue sangat bersyukur karena gue punya ayah yang luar biasa gitu. Gue juga bersyukur gitu loh kalau seandainya bokap gue nggak Kalimantan dan gue nggak pindah ke BSD dan sekolah di sekolah yang awalnya gue kayak gimana nih, stres dan lain-lain, gue nggak akan ketemu sama temen gue yang ngajakin gue ke gereja, gue nggak akan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan gue nggak akan ada di sini sekarang pelayanan dan bisa share ini ke kalian gitu loh. Jadi gue percaya sih everything happens for a reason gitu, dan gue yakin Tuhan bisa pakai situasi apapun di dalam kehidupan kita untuk bikin kita jadi dewasa dan ada tujuan yang pasti mendatangkan kebaikan untuk diri kita gitu. Gue gak tahu sih keadaan kalian kayak gimana sekarang. Tapi kalau memang kalian lagi alamin unexpected changes di dalam keluarga kalian dan kalian sulit banget nih untuk ngelewatin dan menghadapinya, ingat firman ini hari ini dan poin-poin tadi yang udah gue share, dan gue sangat encourage kalian untuk juga ngobrol sama mentor kalian one on one supaya bisa disupport dan kalian tuh bisa punya perspektif yang benar gitu. Jadi nggak perlu berlarut-larut dengan pemikiran-pemikiran negatif atau hal-hal yang nggak perlu dipikirin gitu. Gitu sih, itu aja hari ini dari gue. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran yang telah Engkau sampaikan. Kami mau ya Tuhan mempunyai pemikiran yang benar ya Tuhan, attitude yang benar ya Tuhan, dan perspektif yang benar dalam menghadapi unexpected changes di dalam kehidupan kami ya Bapak. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami hikmat ya Tuhan, dan biarlah kami mau rendah hati dan datang kepada Engkau ya Tuhan, dan percaya 100% kepada Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua akan mendatangkan kebaikan untuk kami ya Bapa. Karena kami tahu bahwa Engkau baik di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa kami akan aman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada.
Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.